Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Roza, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Aswaja. Pertanyaan yang pertama, ada kelompok berpahamkan Aswaja menganggap kelompok Syiah bukan bagian dari Islam. Karena bukan bagian dari Islam, kelompok ini menentang keberadaan Syiah di Indonesia. Sementara ada juga kelompok berpahamkan Aswaja justru tetap mengakui Syiah bagian dari Islam. Bagaimana menurut pandangan Anda sendiri terhadap kelompok Syiah tersebut? Menurut pandangan saya, kelompok Syiah itu merupakan salah satu aliran Islam dan kita tidak boleh melarang mereka datang ke Indonesia karena Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai macam agama dan suku. Namun, kita harus tetap membentengi diri kita dari pengaruh aliran tersebut. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui dengan aliran A. Mu'tazilah, B. Hizbun Tahrir, yang C. Ikhwanul Muslimin, yang D. Khawarij? Jelaskan. Yang A. Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti memisahkan diri. Asal-usul nama ini diberikan oleh orang dari luar yang namanya Wasil bin Atha karena tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya. Hasan al-Basri kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagai aliran teologi mereka. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para kelompok pemuja dan aliran Mu'tazilah tersebut muncul dari kota Al-Basrah atau Irak abad 2 Hijriyah tahun 105 sampai 110 Hijriyah, masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazal. Ini adalah, jika Tuhan dikatakan maha mengetahui, maka itu bukan sifatnya tapi zatnya. Mu'tazilah juga meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Keadilan Tuhan, paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kodrat atau kekuasaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Hizbun Tahrir. Hizbun Tahrir adalah organisasi politik Islam global yang didirikan pada tahun 1953 di bawah pimpinan pendirinya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau adalah seorang ulama, pemikir, politisi ulung dan hakim pengadilan banding di Al-Quds. Hizbun Tahrir beraktivitas di seluruh lapisan masyarakat di dunia Islam dengan mengajak kaum muslim untuk melanjutkan kehidupan Islam di bawah naungan negara Khalifah Islam. Juga untuk memperkuat komunitas Islam yang hidup secara Islam dengan terkait pada hukum-hukum Islam dan menciptakan identitas Islam yang kuat. Hizbun Tahrir juga beraktivitas bersama-sama komunitas Islam di Barat untuk mengingatkan mereka agar menyambut seruan perjuangan mengembalikan khalifah dan menyatukan
kembali umat Islam secara global. Selain itu, Hizbut Tahrir juga berupaya menjelaskan citra Islam yang benar kepada masyarakat Barat serta terlibat dalam dialog dengan para pemikir, pembuat kebijakan, dan akademisi Barat. Lanjut yang C, Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Islamis transnasional yang didirikan di Mesir oleh ulama dan guru sekolah Hasan al-Banna pada tahun 1928, awalnya sebagai gerakan keagamaan, amal, dan pan-islamisme. Kelompok ini mendakwahkan Islam di Mesir, mengajar yang buta huruf, mendirikan rumah sakit dan perusahaan bisnis. Lalu secara perlahan kelompok ini masuk ke dunia politik dengan klaim ingin mengakhiri pemerintahan Inggris. Gerakan ini menyatakan tujuannya adalah untuk mendirikan negara yang diatur dengan syariat Islam. Yang D, Khawarij. Secara bahasa diambil dari bahasa Arab Khawarij, secara harfiah berarti mereka yang keluar. Aliran Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyambut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim dari kelompok Muawiyah yang dikomandoi oleh Ammar bin As dalam perang Siffin, dan mereka juga tidak mendukung barisan Muawiyah radhiyallahu an. Menurut kelompok Khawarij, semua yang telah mengikuti proses tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, telah melanggar ketentuan syara yang dihukumi kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum dengan hukum Allah. Berdasarkan kejadian tahkim tersebut, kelompok Khawarij mencetuskan pokok pemikiran bahwa setiap keputusan berada pada kekuasaan Tuhan. Lanjut soal yang ketiga. Sering muncul istilah transnasionalisme di media massa. Paham ini dianggap membahayakan bagi nasionalisme Indonesia. Apa pendapat Anda terhadap paham tersebut? Hal itu sangat berpengaruh terhadap jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Transnasionalisme dapat menyebabkan pola pikir rakyat Indonesia berubah menjadi buruk terhadap Indonesia itu sendiri. Pertanyaan yang keempat, apakah umat Islam bisa disatukan dalam satu manhaj? Kalau Anda menjawab bisa, jelaskan alasannya. Kalau Anda menjawab tidak bisa, jelaskan juga alasannya. Umat Islam pasti berpecah belah, akan tetapi wajib bersatu. Cara untuk menyatukan umat Islam yaitu kita harus kembali kepada tali Allah, sedangkan makna tali Allah ialah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kitab Allah adalah tali Allah yang menjulur dari langit ke bumi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Aswaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.